Garis besar di sini, nah kali ini kita akan prediksi nih apa yang akan terjadi di chapter 1118. Dan seperti biasa, sebelum lanjut video ini, kalian para majikanku sekalian bisa bantu support dengan subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Tonton juga video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, dimana kita akan mulai membahas ini dari beberapa plot yang seharusnya sudah Oda tuntaskan dengan menciptakan satu arc yang menurut saya sangat terbaik nih, yaitu arc Egghead, karena kita sudah masuk ke penghujung dari arc tersebut yang seharusnya sih kayaknya beberapa chapter lagi bakal selesai ya, yang apakah mungkin di chapter 1120 nanti akan menjadi chapter terakhir dari satu arc yang luar biasa ini. Yang sebenarnya sangat bisa sekali sih, karena core utama dari arc ini pun sudah selesai, seperti pembabat habisan Pulau Egghead, pembunuhan Vegapunk. Lagi-lagi semua itu terjadi karena kesalahan Vegapunk yang di-spill nih oleh si sialan York. Dimana semua itu sudah terkulminasi semuanya, yang bahkan penghancuran dari Egghead ini Oda eskalasikan tingkatannya dengan membuat Vegapunk yang mati, dan kematiannya ternyata men-trigger siaran luar biasa yang akhirnya disebarkan ke seluruh dunia. Siaran terpenting yang akan sangat berpengaruh sekali, dan seperti kata-kata narator sebelumnya, jika insiden Egghead inilah yang mengguncang dunia di keesokan harinya, pastinya karena isi dari siaran yang Vegapunk katakan tersebut. Oke, mungkin akan ada banyak nih yang merasa kalau siaran Vegapunk yang sudah berakhir ini gak banyak hal penting yang tersampaikan, karena ya bukankah mayoritas dari kita udah tahu, bahkan sudah menteorikannya sejak lama sekali, ya bisa sampai 15 tahunan yang lalu. Mulai dari adanya perang Ancient Kingdom lah, Joy Boy yang ternyata dari kerajaan tersebut, lalu juga peran dari pemerintah dunia yang beraliansi, adanya Ancient Weapon yang merusak dunia lah, serta juga hanya kru dari Raja Bajak Laut yang tahu kelengkapan tentang abad yang hilang atau Fate Century. Ya memang ada sih beberapa hal valid nih yang baru kita dapatkan dari siaran Vegapunk, seperti ternyata dunia One Piece ini sebelumnya tenggelam sedalam 200 meter, yang sebenarnya ini pun sudah banyak sekali teori yang pernah dibahas. Nah, dimana hal-hal tadi itu bisa dibilang kita para pembaca ya udah 80% tahu lah dari semua yang Vegapunk katakan, mungkin cuma nambah-nambah dikit doang yang sebelumnya disampaikan oleh Profesor Clover saat insiden dari Ohara. Ya benar, tetapi poin utamanya ketika insiden Ohara 22 tahun yang lalu, semua hal tadi tentang Ancient Kingdom lagi-lagi tidak ada yang terkuak ke dunia luar, karena yang mendengarnya hanyalah para sarjana, Chipper Paul dan Robin yang saat itu masih bocah. Dimana para sarjana dikatakan mati semua, Chipper Paul juga nggak mungkin lah mereka membocorkan, dan Robin juga tidak memiliki kuasa yang cukup banyak untuk bisa menyebarkan hal ini ke khalayak dunia. Jadi tujuan utama Oda memberikan informasi sedalam itu jelas untuk kita para pembaca biar mikir, oh dunia One Piece ternyata tidak sebatas hanya konflik per bajak lautan saja, yang oke lah itu tujuan utama dari flashback Ohara. Tetapi untuk arc Egghead ini Oda menggunakan pola yang sama, dia eskalasikan lagi ke skala dunia, yang dalam artian sekarang pidato informasi penting yang Vegapunk katakan ini bukan buat kita para pembaca, karena seperti yang tadi bilang 80% kita sudah tahu lah, tetapi tujuan utamanya agar seluruh orang di dunia One Piece atau karakter-karakternya yang awam dan buta sama sekali tentang apa yang terjadi kepada dunia pada akhirnya mengetahui dari siaran yang Vegapunk katakan. Dan itulah tujuan sebenarnya dari satu arc Egghead ini. Jadi lagi-lagi kalau saya simpulkan, arc Egghead ini memang Oda buat agar karakter di dunia One Piece akhirnya kembali bergerak dan kembali kritis nih terhadap dunianya. Kalau ada sesuatu loh yang terjadi dalam bayangan yang tidak pernah mereka sadari selama ini. Dunia mereka pun sudah rusak sangat banyak lah, yang seharusnya mereka nggak akan mungkin lah diam begitu saja. Toh bukankah? Yang makanya ini pasti akan menjadi dampak yang sangat penting bagi seluruh dunia. Dimana akan ada banyak sih berbagai perspektif, mulai dari mereka-mereka yang hanya peduli kepada harta karun dari kerajaan masyhur yang tenggelam, seperti yang kita lihat dari perkataan para bajak laut di Pulau Hachinosu, yang sebenarnya itu sangat wajar sekali. Lalu juga pasti nantinya akan muncul mereka-mereka yang terasa terzolimi oleh dunia dan akan mencoba mencari tahu kebenaran tentang dunia ini, terutama perkataan paling penting dari Vegapunk tersebut yang bilang kalau perang selama 800 tahun ini masih terus berlangsung. Yang menurut saya ini adalah salah satu poin paling penting nih yang akan mengubah pandangan rakyat dan karakter-karakter di dunia One Piece. Dan tentu saja dengan kata-kata terakhirnya, kalau
Kalau kru dari Raja Bajak Laut alias Roger mengetahui semua hal tersebut, yang pastinya mereka akan mulai mengincar sang kru dari Roger tersebut. Oke, jadi mungkin clear ya dari sisi Vegapunk dan tujuan arc ini oleh Oda untuk semua plotnya. Yang bahkan Gorosei pun tujuannya datang ke Pulau Egghead ini sudah selesai, yaitu untuk mengintersep siaran Vegapunk. Nah, yang mungkin masih berlangsung nih dan sebentar lagi akan selesai adalah pengkaburan dari karakter utama kita bersama dengan para Elbap. Ya, tinggal itu saja sih. Yang untuk kendalanya tinggal Zoro dan Jinbei yang masih berhadapan dengan Nusjuro, dan gak tahu juga sih, Zoro sebelumnya menyuruh Nami untuk pergi duluan yang mereka bakal lompat, tetapi sanksi juga kalau Nusjuro bakal diem aja. Karena sepertinya tujuan utama Gorosei sekarang setelah siaran selesai adalah untuk menumbangkan badai utama dari pulau tersebut. Ya, selain Vegapunk yang sudah mati, tentu saja tinggal bajak laut topi jerami, terutama Luffy sebagai Nika. Karena ingat kata-kata Saturn saat akhirnya memutuskan untuk menghancurkan Egghead, di situ dia bilang kalau pulau ini memiliki 3 dosa besar. Pertama, orang yang ingin tahu hal tabu di seluruh dunia, yang sudah jelaslah jika orang itu adalah Vegapunk. Lalu juga mereka yang berasal dari ras yang seharusnya dimusnahkan, yaitu ras Buccaneer dengan kedatangan dari Kuma, dan seseorang yang membangkitkan sang dewa kuno, yang sudah jelaslah jika itu adalah Luffy dengan Nikanya. Dimana duanya untuk Kuma dan bahkan Bonix yang sekarang bisa mengontrol Pasifista, plus Luffy juga yang sudah akan kabur, sangat wajar sekali kalau Nusjuro pada akhirnya mengejar mereka dan berusaha menghabisi seluruh kru dari topi jerami dan bukan mengikuti para Gorosei lain untuk menghajar robot kuno. Nah, lalu juga plot yang menurut saya masih sangat disayangkan sih kalau memang nggak jelas, yaitu terkait robot kuno ini sendiri. Oda sangat baik sekali meng-highlight semua hal tentangnya, bahkan ternyata ada hubungan dengan Joy Boy. Dia pun sempat meminta maaf karena aneh banget nih, dia robot tetapi kayak memiliki kesadaran alias seperti manusia. Yang terakhir, di chapter lalu dia gagal melindungi siaran dari Vegapunk di bagian akhirnya. Yang tinggal kira-kira apa lagi nih yang bakal Oda plotkan untuk robot tersebut. Karena minimal banget mah menurut saya, dia bakal berperan untuk menghadang Gorosei dalam mengejar aliansi dari pengkaburannya, karena sekarang dia sedang berhadapan dengan keempat Gorosei. Karena lagi-lagi kalau ternyata dia malah nggak berbuat apa-apa, kayak aduh ini sayang banget, jadi kerasanya nggak berguna banget, padahal plotnya Oda bangun dengan sangat baik. Ya, terakhir memang dia ditabrak oleh Valkyrie dan mental, tetapi dia ini masih tetap utuh dan tidak kenapa-napa. Dan kalau dilihat dari reaksi Gorosei yang sangat kaget sekali dengan menyadari kalau ini adalah robot yang sama dengan yang ada 200 tahun lalu dan menyerang balik Joyce, seharusnya Oda bakal memperkuat plotnya di bagian situ. Ya, setidaknya kita bisa melihat lah ya, apa sih kemampuan yang dimiliki oleh robot tersebut, karena seorang Gorosei pun sampai kaget. Dan mungkin yang bakal saya cukup bingung juga sih, apa ya plot yang kira-kira akan Oda lanjutkan dari Stussy, Kaku, Lucci, dan yang lain-lainnya. Terutama untuk Stussy, apakah akhirnya dia akan ikut ke kapal topi jerami atau gimana, kita masih belum tahu. Serta yang paling penting adalah sisa-sisa dari satelit Vegapunk. Karena kalau kalian sadar, satelit-satelit yang ikut siaran Vegapunk itu cuma ada 2 loh. Selain Stella alias Vegapunk asli, ya cuma ada Pythagoras dan Shaka doang. Dan yang menariknya, Oda mematikan semua karakter yang ada di siaran tersebut, dimana Shaka mati, Pythagoras juga mati menurut kata-kata Lucci, lalu juga Stella yang menjadi trigger utama. Akhirnya siaran dapat terjadi ke seluruh dunia. Nah, kira-kira apakah sisa satelitnya tahu ya semua rencana dari siaran tersebut, seperti Edison, Lilith, Atlas? Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Lalu juga untuk York, apa juga nih yang akan dilakukan oleh Gorosei? Apa benar mereka akan menjadikan York sebagai seorang Tenryubito? Karena rasanya sangat random sekali dan sangat tidak bisa dipercaya sih jika mereka melakukan hal tersebut. Tapi coba tuliskan pendapat kalian ya di kolom komentar di bawah. Dan boleh juga nih buat yang mau bantu support channel Filomi dengan beli merchandise kami. Buat yang suka desain simpel biar nggak kelihatan wibu banget nih, lagi ada diskon all item hanya 75.000 saja. Kaos combat 24S, jadi bukan kaos tipis murahan lah, karena pastinya premium. Tersedia juga sampai ukuran 3XL buat kalian yang jumbo, aman lah kita cover untuk ukuran kalian. Nah, buat kalian yang pingin bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.